Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang budiman, pada kali ini kita akan belajar kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, kelas 12 bab 2. Kalau pertemuan pada kemarin kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir, untuk saat ini kita lanjutkan pada iman kepada qadha dan qadar, yakni meyakini qadha dan qadar melahirkan semangat untuk bekerja. Anak-anakku yang kami sayangi, kita melihat sejarah di mana di situ ada perbedaan pemahaman qadha dan qadar. Pembahasan mengenai qadha dan qadar merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan masalah takdir. Jika kita keliru dalam memahami qadha dan qadar, maka kita pun akan keliru di dalam memahami makna kehidupan ini. Di sini ada dua aliran istilah dalam memahami qadha dan qadar. Yang pertama yaitu paham Jabariyah. Menurut paham Jabariyah, takdir adalah sesuatu yang telah diatur tanpa ada daya dari manusia sebagai pelaku kehidupan. Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari manusia dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya, dan Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Dan paham ini menganggap bahwa semua takdir itu dari Allah. Oleh karena itu, menurut mereka, seseorang menjadi kafir atau muslim itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika seorang pelajar yang tidak mampu mengikuti suatu pelajaran dan selalu gagal dalam mengikuti ujian, lalu ia menyandarkan kegagalannya itu kepada takdir dan meyakini bahwa kebodohannya itu merupakan suatu ketetapan dari Allah, yang pada akhirnya dia akan malas untuk belajar karena menganggap bahwa belajar merupakan sesuatu hal yang tidak berguna baginya. Dan ia meyakini bahwa dia sudah ditakdirkan menjadi orang yang bodoh. Mungkin saja ia menjadi rajin beribadah dan berdoa berharap kepada Allah untuk merubah takdirnya. Tapi dia pun tetap tidak mau untuk berusaha dan tetap dalam kemalasannya karena yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia tidak punya andil sedikit pun atas kehidupan itu. Itu paham Jabariyah memaknai tentang qadha dan qadar. Menurut Jabariyah seperti itu. Kemudian paham yang kedua yaitu paham Qadariyah. Pada paham Qadariyah ini, dia mempunyai pandangan yang lebih ekstrim lagi dalam memahami qadha dan qadar, di mana kitalah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada diri kita, bukan Tuhan. Qadariyah adalah sebuah firqah atau kelompok yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah
belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Dan dengan paham tersebut, mereka beranggapan bahwa setiap aktivitas manusia adalah sesuatu keinginannya sendiri yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri. Contoh pemahaman ini adalah ketika seorang pelajar mampu mengikuti setiap pelajaran tanpa mengalami kesulitan sedikit pun, dan selalu berhasil dalam setiap ujian dengan nilai-nilai yang memuaskan. Maka ia beranggapan bahwa semua itu terjadi karena kecerdasannya dan kerja kerasnya sendiri. Seolah-olah ia tidak membutuhkan Allah, yang pada akhirnya ia akan malas berdoa dan malas beribadah. Karena apa? Beranggapan bahwa daripada waktu terbuang dipakai untuk berdoa dan beribadah, mending waktu itu dipakai untuk belajar. Nah, ini paham qadariyah. Ya, menurut kita bahwa dua-duanya itu kurang tepat. Anak-anakku sekalian yang budiman, setelah kita tahu tentang perbedaan tentang pemahaman qada dan qadar yang kurang tepat, maka kita akan belajar masuk pada definisi atau pengertian qada dan qadar. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solikah, kita akan mengupas hakikat qada dan qadar. Nah, ini qada menurut bahasa itu berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketentuan Allah atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali itu apa? Yaitu zaman ketika belum ada satu makhluk pun diciptakan Allah. Jadi Allah baru sendirian. Itu namanya zaman azali. Dulu lama sekali. Jadi kalau bahasa sekarang itu ya mungkin semacam rencana lah, atau planning. Ketika kita hendak melakukan sesuatu atau mengadakan event kan biasanya ada disusun rencananya, nanti bagaimana ditulis dan seterusnya. Itu namanya qada. Jadi ketetapan Allah sebelum terjadi disebut dengan qada. Kemudian qadar. Nah, ini qadar. Secara bahasa artinya memberi kadar atau aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya tentang segala sesuatu yang terjadi. Dan ulama menyebut qadar ini dengan nama takdir. Dan kita mungkin lebih banyak mengenal takdir daripada qadar. Kalau qada itu tadi adalah rencananya, kalau qadar itu adalah pelaksanaannya. Qadar itu disebut dengan takdir. Jadi takdir itu adalah ketetapan Allah pada makhluknya yang sudah terjadi. Itu namanya qada. Itu namanya takdir atau qadar tadi. Qada itu adalah perencanaan, sedangkan qadar atau takdir adalah pelaksanaan dari rencana, itu namanya takdir. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solikah, selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam takdir. Takdir di sini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah, takdir yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, datangnya dari Allah seperti itu, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Contoh seperti orang tua. Orang tua itu kirimannya Gusti Allah, kamu nggak bisa. Kita nggak bisa milih orang tua. Aku pengen orang tua bapak sing gagah, ganteng, ngembangir, sugih, nggak bisa. Itu sudah kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin warna kulit kita ini kan kebanyakan coklat. Aku pengen warna kulit saya hitam, nggak bisa.
Saya ingin warna kulit saya itu putih, ya nggak bisa. Kalau dasarnya hitam ya hitam. Itu namanya pemberian atau takdir yang tidak bisa dirubah. Atau mungkin jenis kelamin, dilahirkan laki-laki ya nggak bisa. Itu memang datangnya dari Allah seperti itu, disebut dengan takdir mubrom. Kemudian yang kedua yang disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dibebankan kepada makhluknya. Artinya apa? Ketetapan Allah yang bisa dirubah. Sedangkan takdir mubrom tadi kan tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'allaq ini bisa dirubah. Seperti misalnya anak orang miskin, dia ingin merubah nasib keluarganya sehingga ia berjuang mati-matian, peras keringat, banting tulang, giat belajar demi mencapai cita-citanya. Dia ingin jadi pengusaha sukses dan kaya, dia ingin jadi pejabat yang dihormati. Bisa nggak? Bisa. Banyak contohnya itu. Asalkan dia giat, tekun, semangat bekerja, wah pasti bisa. Itu namanya mu'allaq. Bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir adalah sunatullah atau hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada manusia melalui para rasulnya yang tercantum dalam Al-Quran yang berjalan tetap dan secara otomatis. Keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung dan sejalan dengan sunatullah. Misal, malas belajar berakibat bodoh, malas bekerja berakibat hidupnya susah. Menanam benih jagung maka akan tumbuh jagung, nggak mungkin nanam jagung tumbuh telo. Menanam padi ya nanti tumbuhnya padi, nggak iso nanam padi tumbuhnya duit, nggak bisa. Itu namanya hukum alam atau sunatullah. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Dengan iman kepada qada dan qadar ini, maka akan semakin menguatkan dalam diri kita apa? Yang pertama yaitu ikhtiar. Ikhtiar itu adalah berusaha. Semakin kita beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang keenam ini atau yang terakhir ini, maka akan tertanam kuat dalam diri kita itu mempunyai sifat-sifat ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dalam menghadapi cita-cita dan tujuan. Semangat. Akan tetapi ketika mendapat hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka ia yakin bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih baik. Itu namanya ikhtiar. Dia berikhtiar dalam berusaha, tapi ketika hasilnya nggak sesuai dengan keinginan, ya dia nggak marah, dia nggak kecewa, dia nggak mengeluh. Kemudian yang kedua yaitu akan tertanam kuat dalam diri kita biasa untuk berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yakin manusia adalah makhluk yang lemah, Allah yang maha kuasa, sehingga berdoa. Dan doa itu akan memberikan energi positif dalam menjalani ikhtiarnya itu tadi. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah padaku, Allah maksudnya, pasti saya kabulkan. Yaitu keyakinan yang kuat dalam diri kita. Harus kita tanamkan, banyak-banyak berdoa. Kemudian yang ketiga yaitu akan tertanam kuat dalam diri kita itu rasa tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah. Pasrah itu ikhlas. Aku arti gawe A, 3B pasrah. Aku dikon ngadeg kon lungguh pasrah. Saiki wong sugih utawa wong melarat. Pasrah itu namanya tawakal. Gak ambil pusing namanya. Jadi pasrah itu adalah menyerahkan segala sesuatunya, menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiar dan doanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal.
Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah hikmah iman kepada qadha dan qadar. Nah, ini ada beberapa hikmah, ada 5. Yang pertama yaitu semakin yakin kepada sunnatullah. Jadi semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak kebetulan. Dia meyakini bahwa semua yang terjadi di sini ada yang mengatur. Semua yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmahnya semakin giat dalam berusaha, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar sesuatu. Kenapa giat? Pokoknya semangat, gak duwe rasa mengeluh. Yang nomor 3 yaitu optimis. Nah, meningkatkan optimisme di dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dia semakin optimis, yakin dengan hakul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Maha Rahman dan Rahim, pasti akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Kemudian yang keempat yaitu hikmahnya tidak mudah putus asa. Meningkatkan dengan iman kepada qadha dan qadar itu, maka akan meningkatkan kekebalan. Cara wong loro gak gampang loro, atine iki lho maksudnya. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dan usaha. Wong biasanya nek nangis wayah loro, wayah tiba, nek wayah loro, wayah ujian, nek wayah sukses do seneng. Kayak gitu kita munculkan dengan iman pada qadha dan qadar, maka akan terjadi dalam diri kita tuh jiwa itu lebih kebal, lebih kuat dalam menghadapi segala rintangan dan usaha, sehingga tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Kemudian hikmah yang kelima yaitu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman kepada qadha dan qadar, maka akan menyadarkan kita bahwa hidup ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin betul di mana tujuannya itu. Allah memberi aturan-aturan itu. Dia yakin bahwa semuanya itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dia yakin, seyakin-yakin. Anak-anak sekalian yang beriman, itu perilaku iman pada qadha dan qadar. Di sini ada beberapa orang yang beriman pada qadha dan qadar akan melahirkan dalam dirinya perilaku. Yang pertama yaitu menjauhi sifat sombong dan putus asa. Jadi selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, maka ia akan menganggap bahwa keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ia mengalami kegagalan, maka ia tidak mudah berkeluh kesah, tidak pernah ngeluh, tidak mudah putus asa, karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Ia menyadari bahwa di balik kegagalan ada hikmah. Inna ma'al usri yusra. Habis gelap terbitlah terang. Yang kedua yaitu perilaku iman pada qadha dan qadar. Yang kedua yaitu banyak bersyukur dan sabar. Jadi orang yang beriman pada qadha dan qadar, apabila ia mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur karena keberuntungannya itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya apabila ia mendapat musibah, maka ia akan bersabar. Ia yakin betul bahwa hal itu merupakan ujian dari Allah. Yang ketiga, optimis.
optimis, jadi selalu optimis, sikap optimis dan giat bekerja. Kita tidak tahu takdir apa yang akan menimpa diri kita, dan semua orang pasti menginginkan nasib yang baik, nasib yang beruntung. Semua orang, saya yakin itu. Dan keberuntungan itu tidak datang begitu saja, akan tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman pada qada dan qadar, ia akan selalu optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Yang keempat, jiwanya akan tenang. Selalu tenang jiwanya, selalu semangat, selalu seneng, pokoknya riang gembira atas apa yang Allah tetapkan kepadanya. Apa sedeleh Gusti Allah diberikan Allah selalu disyukuri. Dapat sithik ya alhamdulillah, dapat akeh ya bersyukur, dikei nikmat ya alhamdulillah, dikei cobaan ya bersabar. Itu namanya orang-orang yang tenang jiwanya karena dia sudah beriman pada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, ini pelajaran tentang qada dan qadar, saya berharap kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan pesan pada kalian, tolong untuk didengarkan dari awal sampai akhir, sebagai bukti kalian ikut mendengarkan sampai awal sampai akhir. Maka kami minta kalian untuk ikut komen di kolom komentar di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.